Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus yang berbahagia seluruh panitia malam hari ini di acara Maulidur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir malam ini bukan hanya sekedar diundang oleh panitia, bukan hanya sekedar diundang oleh teman-teman semuanya, tetapi yang mengundang kita adalah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, walaupun hadisnya ini panjang, saya potong di ujungnya. Hadis ini khusus saya sampaikan, kabar gembiranya saya utarakan untuk seluruh panitia malam ini. Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya Ali, seandainya ada satu orang saja, seandainya satu orang itu ingat kepada Allah karena sebabmu, maka Allah berikan pahala terbaik bagimu, lebih mahal dibandingkan dengan unta merah yang mahal. Artinya apa? Bu, Ibu, ini kampung apa namanya ini? Hah? Parit? Parit Tanggo. Seingat saya ke Mas Udi, Tanggo itu suka nangguk-nangguk itu. Tahu? Tahu ya? Betul ya? Tapi mudah-mudahan malam ini semuanya kita ini nangguk-nangguk pahala semuanya. Balik nampaknya pahala kita ini belonggok-longgok ini nampaknya. Ibu yang berangkat dari rumah ke sini, kabar untuk ibu, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, tersenyum kemudian salaman, senyum salaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum ibu-ibu berpisah dari majelis yang mulia ini. Yang baju-baju hitam, saya doakan mudah-mudahan hatinya putih. Yang kerudungnya putih, kita doakan hatinya. Yang bilang hitam siapa? Ya, Bu. Boleh-boleh saya sebentar guyon Pak ya. Mudah-mudahan cuacanya cerah malam ini.
Kalau sempat cuacanya hujan, yang salah itu panitia, Pak. Mana Pak panitia? Ngapunten gini. Siapa namanya panitia, Pak? Mewakili panitia? Sabandi. Pak Sabandi. Kalau sempat hujan, ini yang salah Pak Sabandi. Kenapa waktu ngundang saya enggak sekalian paket pawang hujan gitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu punya tetangga, Bu. Saya kan orangnya suka guyon. Dia mau nikahkan cucunya. Pagi-pagi subuh-subuh datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Mohon izin hari Minggu silakan hadir ke rumah. Untuk apa? Saya mau nikahkan cucu saya. Oh siap, insya Allah hadir. Mau pulang depan pintu balik lagi. Oh iya, ada yang lupa Pak Kiai. Ada apa? Ini kan musim hujan. Oh maksudnya ada itu enggak? Saya ini agak curiga Pak Sabandi. Maksudnya apa nih Pak? Ada doa yang bisa ngusir hujan. Mana ada Pak? Mana ada ceritanya? Hujan itu rahmat Allah. Allah sudah menyatakan wa anzala minas samaa'i ma'am mubarakah. Allah menurunkan air dari langit itu barokah. Seandainya turun hujan, mudah-mudahan ibu masih di situ semuanya. Soal balik demam bukan urusan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah pulang, saya bilang gini Pak, Bapak pengen didoain biar nggak hujan. Iya Pak Kiai. Timbul motivasi uang nih Pak. Nggak ada salahnya kan? Saya tanya, mau paket yang agak kenceng atau yang biasa Pak? Maksudnya Pak Kiai, kalau hujannya agak gerimis itu 200.000. Kalau yang hujannya deras, itu 50 saja. Tapi saya bilang begini Pak, saya nggak tahu seperti itu. Tapi apa salahnya berdoa sama Allah? Baik, kalau memang begitu silakan baca sendiri, saya bilang gitu. Tapi nanti nyampe di rumah bacanya 41 kali. Karena tamu saya ini terburu-buru, sambil noleh dia tanya, apa yang mau saya baca Kiai? Saya bilang baca surat Tabbat. Apa Kiai? Tabbat. Maksud saya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai selesai. Karena tuan rumahnya terburu-buru, main pulang aja deh. Alhamdulillah setelah acara dimulai hujan semalaman Bu. Besoknya datang ke rumah marah-marah. Ini Pak Kiai ini nggak bener kasih doa nih. Loh Bapak bilang saya Kiai, malah dibilangin nggak bener, gimana sih? Kiai bilang apa? Saya jawab, saya bilang suruh baca Tabbat. Iya saya udah baca. Bapak baca gimana? Tabbat. Iya keliru toh Pak. Sing bener niki ngoten toh Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai selesai. Ngapa Kiai tak cakap? Ngapa Bapak tak tanya? Maka malam ini yuk kita ngaji biarpun sebentar. Insya Allah ceramah saya tidak bakal lama. Paling ceramah saya potong setengah jam saja. Tapi walaupun begitu mohon maaf panitia, walaupun ceramahnya saya potong, mudah-mudahan amplopnya tidak dipotong ini. Agak ngerip-ngerip sedap nih. Apalagi yang di samping saya teman saya ini, oh polisi nih Pak. Halo Pak polisi. Kita saudara Pak polisi. Yang diceritakan oleh panitia itu kan terjadi Pak. Tapi malam ini kita berdamai dengan diri kita masing-masing. Ini Pak polisinya sendirian malam ini nih. Tapi aman, nggak ada masalah. Karena kita ini adalah bersaudara. Apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pesan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imannya orang parit tanggo.
Orang parit tangga walaupun beriman kepada Allah tapi tidak sempurna kalau dia tidak mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pak polisi harus cinta kepada rakyat, karena rakyat pasti akan mencintai Pak polisi. Kita semuanya datang malam ini karena rasa cinta atau mahabbah kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Rasulullah sampun wafat. Rasulullah meninggalkan kita semuanya, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta benda. Rasulullah tidak meninggalkan kekuasaan. Rasulullah tidak meninggalkan materi. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Agama Islam ini yang Rasulullah tegakkan diawali dari kota Makkah, di tengah kemusyrikan, di tengah kehancuran moralitas umat, di tengah kerusakan peradaban manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir membawa risalah agama Allah sebagaimana nabi-nabi terdahulu mulai dari Adam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sebagai nabi terakhir di Bani Israel. Jarak antara Isa dengan Rasulullah kurang lebih 600 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tujuan kita malam ini adalah ihya'us sunnah inda fasadi ummah. Kita tengah berusaha, berupaya menghidupkan kembali perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kita hidupkan sunnah di tengah-tengah kerusakan peradaban umat. Maka saya sangat senang malam ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu ini. Halo ibu, halo semuanya. Boleh jawab yang jujur ya, nggak boleh bohong, karena umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh bohong. Bu, kalau boleh milih, mending ibu mati duluan apa suami? Hah? Maksudnya bu, ulangi bu, ulangi, saya agak kurang dengar ini. Ustadz Selamat dengerin, Ustadz Selamat. Ki Mas Udi, mending suami mati duluan atau ibu? Memang tak betul tapi ini bapak. Pak balas pak, mending istri mati duluan apa bapak? Istri duluan yang mati apa bapak? Ki Mas Udi, istri mati duluan. Allahu Akbar. Saya pikir jawaban Ki Mas Udi baik-baik saja pak. Bu, cinta suami apa nabi? Dengerin pak, dengerin pak, dengerin. Cinta suami apa cinta? Cinta nabi apa suami? Pak, cinta istri apa nabi? Cinta istri apa nabi? Ternyata maksudnya begini ya, ceramahnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Suami bilang cinta nabi, enggak cinta istri. Istri bilang cinta nabi, tidak cinta suami. Ternyata kalian hidupnya sudah tidak bahagia. Boleh cinta suami, cinta istri juga tidak dilarang, tapi cinta terhadap istri atau suami tidak boleh melebihi rasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta suami, suami bisa mengecewakanmu. Coba tunjukin suamimu yang mana. Suami sayang sama istri bisa dikecewakan. Betul nggak Pak? Ini nampaknya ini jamaahnya bermasalah semua. Lah kita malam ini tengah belajar bagaimana mencintai sesuatu karena Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai masyarakat Parit Tanggo, lupa lagi namanya nih, Mama Parit Tanggo, yang kalau marah ngan laki suka nak berbuih-buih. Kenapa Pak Kiai tahu? Karena saya juga korban, Pak. Ingat, jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, mencintai agama ini, mencintai syariat Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Salat ikut Nabi, puasa ikut Nabi, ibadah mahdoh semuanya ikut Nabi, ibadah ghairu mahdoh juga ikut kepada Nabi. Ucapannya mencontoh Nabi, perbuatannya mencontoh Nabi, semuanya kembali kepada nabinya. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, jangankan persoalan dunia yang sangat kecil dan sederhana ini, bahkan urusan akhirat akan Allah perbaiki. Kalau memang mencintai Allah, taatlah kepada Allah, hindarkan diri dari hal yang dapat mendatangkan amarah dan rasa benci Allah terhadap diri kita masing-masing. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pasti akan mengampunkan dosa kalian. Kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, kalau kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah, maka insya Allah persoalan duniawi ini akan baik-baik saja. Bu, udah mulai hujan ya? Berarti kalau begitu, tapi ibu sudah paham dengan ceramah saya? Paham semuanya? Bapak-bapak sudah paham? Kalau sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Nah, udah paham tak? Lagian ini hujan, Kiai Mas Mudi. Masih lanjut, Kiai? Baik. Kalau ceramah di sini biasanya berapa menit, panitia? Berapa? 1 jam. 2 jam. Mana sopir saya tadi? Mas sopir. Tadi sopirnya itu luar biasa, Pak. Buat saya jantungan gitu, Pak. Ditambah lagi kena minta teman-teman dari DLAJ yang mendampingi kita dari depan ini. Tapi walaupun tengah hujan seperti ini, mudah-mudahan hujannya ini tidak lama. Yuk, di tengah gerimis ini ingat bahwa Allah menurunkan rahmat. Ikuti sunnah Nabi ketika hujan turun, baca doa. Yuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga air turun ini, air hujan yang turun menjadi manfaat bagi kita semuanya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ingat, sesungguhnya para ulama-ulama, siapa ulama? Adalah orang-orang yang memahami agama Allah, memahami ilmu Allah. Setelah sahabat, setelah Rasulullah wafat, tinggal kemudian kepada sahabat. Sahabat wafat ditinggalkan kepada muridnya yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat, kemudian diteruskan oleh muridnya para tabi'in yang bernama tabi'ut tabi'in, hingga kemudian ilmu agama terus mengalir hingga hari ini, termasuklah sampai kepada Kiai Mas'udi Samsuddin malam ini. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz, termasuk Kiai Selamat malam ini yang mengemban amanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, menyebarkan agama, mensyiarkan agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah di tengah-tengah peradaban umat. Mudah-mudahan beliau ini orang sabar, ikhlas, dan mau berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anda yang hadir malam ini, yang sudah menginfakkan hartanya. Saya dengar tadi namanya siapa itu? Pak siapa?
Bapak Juhairin yang mana? Wah, ini Pak Juragan yang punya ini, pabrik ini. Wah, kelihatan Pak, jadi pengen dekat sama Bapak Pak. Pak Juhairin, mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan barokahnya, Allah jadikan anaknya anak saleh dan salihah. Dan jangan lupa sebagian hartanya untuk perjuangan agama Allah. Jangan buat kawin dulu Pak. Saya gurau Haji, gurau soal ribut sama istri urusan nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pesan Nabi untuk Pak Juhairin? Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong hambanya. Allah pasti mau menolong Pak Juhairin selagi Pak Juhairin masih mau menolong saudaranya yang lain. Ngomong-ngomong, amplop sudah disiapkan Pak? Aman ya? Amplop, ibu, amplop sudah disiapkan. Soal isi wallahu a'lam. Tapi kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa ketika menerima amanah harta dari Allah menjadi orang yang dermawan. Kedermawanan itu dekat kepada surga, jauh neraka Pak. Maka malam ini walaupun ngajinya di tengah hujan, mudah-mudahan hujan ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi dan Rasul tidak pernah mewariskan harta berupa dinar dan dirham. Para nabi, para rasul tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan, tidak meninggalkan kekuasaan, tapi meninggalkan para ulama-ulama. Dan para ulama tidak pernah menerima apapun kecuali amanah perjuangan agama Allah. Barang siapa mengambil bagian ilmu agar kemudian disebarkan di tengah-tengah umat, faqad akhadha bihadhin wafir, maka sungguh orang tersebut mengambil bagian-bagian yang penting. Dan dengan ilmu tersebut maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Malam ini marilah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya hari ini, bukan hanya malam ini saja, tetapi pertemuan ini menjadi pertemuan yang istiqamah di dalamnya, dan kelak sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan itu tidak mudah dan tidak gampang. Menyebarkan syariat agama Allah itu tidak mudah. Apalagi Parit Tanggo ini berada di pinggiran kota. Ini ada di ujung kota Pak. Kalau enggak hati-hati, anak kita tidak dibekali dengan akidah yang baik dan benar, tidak dibekali dengan pendidikan agama, tidak dimasukkan madrasah, tidak dimasukkan ke pondok pesantren, bagaimana dengan nasib anak kita ke depan? Yang paling berbahaya, ingat, kalau anak-anak kita hari ini sudah tidak senang lagi mengaji, anak kita sudah tidak lagi senang masuk ke pondok pesantren, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan agama Allah ini? Setelah kita semuanya tidak ada di dunia ini, yang akan meneruskan adalah mereka. Maka pesan Imam Syafi'i rahimahullah kepada anak-anak muda, penerus perjuangan agama dan bangsa, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda tergantung kepada dua hal. Pertama, ilmunya. Kedua, ketakwaannya kepada Allah. Jika pemuda hari ini tidak beriman, tidak berilmu, dan tidak bertakwa, maka bisa dipastikan generasi-generasi berikutnya hanya akan membawa malapetaka bagi peradaban, akan membawa kesulitan bagi manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Sekarang kembali ke ibu. Ibu yang menentukan baik buruknya anak di rumah. Kiai Mas'udi hanya menerima murid setelah besar, tapi dari kecil itu ibu yang menentukan. Kalau ibu dalam rumah tangga sudah mau mencontoh kehidupan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW, maka anak-anak kita, keluarga kita akan baik-baik saja. Fondasi utama dalam keluarga Nabi enggak banyak. Pesan Nabi untuk kita para ibu dan bapak dalam keluarga, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu bukan dengan perhiasan yang mewah saja, tapi rumah tanggamu harus dihiasi dengan salat dan membaca Al-Quran. Salatnya baik, hidupmu baik, salatmu tepat, rezekimu aman, sujudmu mantap, hidupmu baik-baik saja. Jangan pernah mengajak anak kita salat kalau kita sendiri tidak pernah kelihatan salat sama anak. Jangan pernah mau memaksa anak untuk baca Quran sementara kita sendiri tidak pernah mau belajar dan mengaji Al-Quran. Kehidupan ini adalah kehidupan modern. Tapi ingat firman Allah, kalau manusia itu sudah lupa kepada Allah, walaupun usahanya banyak, walaupun kekayaannya berlimpah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kaya silakan saja, kaya tidak dilarang. Bos kita siapa, lupa namanya tadi, Juhairin. Bos Juhairin, Allah titipkan rezeki yang berlimpah, tapi jangan lupa mensyukurinya. Yang belum sama dengan Haji Juhairin, berdoa saja, mudah-mudahan sama dengan Haji Juhairin. Tapi ingat, di tengah-tengah kesibukan usaha, di tengah kesibukan mencari nafkah dan rezeki, jangan sampai berpaling dari Allah. Jangan karena saking sulitnya mencari rezeki sampai lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Karena sulitnya mencari pekerjaan sampai lupa kepada Allah yang menciptakan. Yuk, nggak apa-apa sambil cari tempat, Bu. Nggak apa-apa sambil cari tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bahaya kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang bahaya itu nanti di hari kiamat, orang yang lupa kepada Allah, sibuk mencari usaha, sama dengan Pak Fajar sebagai Kanit bin Mas Polsek Sungai Raya. Jangan karena Pak Fajar sulit, jangan karena Pak Fajar sibuk dengan urusan pekerjaan sampai kemudian Pak Fajar lupa kepada Allah hingga sujud juga dilupakan. Kita semuanya ini kalau bicara sibuk, semuanya sibuk, tapi peringatan Allah yang bahaya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau sudah begitu, yang paling bahaya nanti di yaumil qiyamah, orang yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat hidupnya, Allah akan mengumpulkan dirinya dalam keadaan buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa beramal salih, tidak lupa kewajibannya kepada Allah, senang beramal salih, senang berbuat baik, senang sedekah. Pak Haji Juragan kita
walaupun sibuk dengan pekerjaan dan bisnisnya, tapi tidak lupa kepada Allah, maka insya Allah pasti Allah akan menjaga hartanya, Allah jaga usahanya, Allah jaga rezekinya, anaknya jadi anak solih dan solihah. Yang paling penting ngajiin ke madrasah, ngajiin ke pondok pesantren. Kiai menjaga akidah umat, Haji Juhairin menjaga kiai dengan rezekinya. Aman Ji? Aman kan? Aman Ji? Aman Pak. Makanya walaupun dalam suasana seperti ini, insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk mengaji malam ini. Suatu hari, Bu, mudah-mudahan gak masuk angin ya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini untuk bapak-bapak, Pak, dengerin Pak ya, jangan gampang marah sama istri. Tuh betul tuh. Istri pun jangan cerewet juga. Oh kau lah nong Oh mak long, mak nga. Oh mau ucu. Jangan lagi nak merepet dengan laki kau ya. Laki kau tuh berangkat dah susah dah. Yang ada di kepala dia cuma satu, bagaimana dia membahagiakan istri dan anak-anak. Merampot, itu laki kau. Merampot kata dia. Haji Juhairin tak ada, gak baik-baik dia. Pak Haji banyak duit kata dia. Minta doa lah Ji, biar kaya semua. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam pulang ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah kemalaman. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, hampir mengucapkan salam, Rasulullah mendengar Sayyidah Aisyah itu tidurnya agak mendengkur, tapi dengkurannya halus. Bukan macam mak-mak pakai tanggo. Laki sebelah tak bisa lena tidur. Rasulullah kemudian mengurungkan niatnya mengucapkan salam dan tidak jadi mengetuk pintu. Rasulullah kemudian menarik ridanya. Rida itu sama dengan selendang yang dipakai oleh beliau, oleh Kiai Mas'udi Samsuddin. Ridanya dihamparkan di depan pintu. Rasulullah menghamparkan itu di depan pintu, tidur di atas tumpukan pasir, Pak. Cobalah Haji Juhairin balik rumah, ucapkan salam, assalamualaikum. Tak dengar bini, didengar dari luar, ngorok pula dia ni. 2-3 kali Haji Juhairin tak ada ngamuk. Ketiga, jebol pintu, Pak. Tahu je kata. Setelah subuh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha membuka pintu. Betapa kagetnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan manusia yang paling mulia, yang memuji dan sangat dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan sederhana, Pak. Sayyidah Aisyah kemudian memeluknya, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habibi, ya Rasulullah, duhai kekasih Allah dan kekasih hatiku, maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, justru sayalah yang meminta maaf. Laki ibu macam itu enggak? Jauh. Antara langit sama daun sama kolam. Jauh. Contoh saya. Tak bisa contoh Nabi, contoh saya. Lebih merampot gitu ya. Ya Allah, mak manggil saya kiai, bilangnya merampot pula. Mak pikir aku tak ada tulah ke apa? Ustaz Selamat. Contoh nih Ustaz Selamat. Tak bisa contoh Nabi, minimal mencontoh saya. Saya ini suami paling setia. Kalau di rumah
Ki Masudi. Sebentar. Wah, lebih parah dari saya rupanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah 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 Allah. Mama malam ini ketawanya lepas. Karena di rumah mereka adalah orang paling sengsara, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Habibi. Jadi apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, saya yang minta maaf karena saya pulang terlalu malam. Kalau suami berani minta maaf, ibu, kapan terakhir ibu minta maaf dengan suami? Lebaran. Nyesal saya ceramah di sini, Bu. Balik saya malam nih. Nyesal saya ceramah depan mak-mak sini nih. Tak ada guna. Kiai Masudi tak ada didengar. Hei, mak. Mak. Engkau lah. Tumben Kiai Zain Muhsin ceramahnya ngegas. Macam mana saya tak ceramah ngegas? Baru nyampe suruh ceramah. Makan man belum ada. Bang Haji Juairin tega betul, Bang. Tak makan tak apa, saya minta mentah aja, Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu pemaaf. Sebelum orang lain meminta maaf, Nabi sudah memaafkan. Suami, kapan terakhir minta maaf dengan istri? Haji Juairin. Kapan terakhir minta maaf sama istri? Kapan? Hah? Kapan Ji? Kapan terakhir? Tadi malam. Salahmu apa? Kau lah. Apa ngundang saya? Matang malam ini, Pak. Khudil afwah wa a'rid anil jahilin. Jadilah orang pemaaf. Yang sambutan jangan tenang-tenang saja. Sampean juga kena. Pak Sabandi. Ini Maulidur Rasul, tak boleh bual. Karena kita ini sedang mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, berapa persenkah cintamu kepada istrimu? Ayo, berapa persen? Jangan nak bual. Nah, kaulah pucat dia, Mak. Pucat, abes. Apa tak ada meletop benda nih? Kita ini kan paling sulit minta maaf. Alasannya gengsi. Keluarga Nabi bahagia itu karena gampang memaafkan. Nabi tidak pernah memarahi istrinya, dan istrinya itu selalu menyenangkan hati Nabi. Ini kan berbeda. Mak pakai tanggo, halo. Laki nak berangkat, ditelepon, hati-hati sayang. Itu baru berangkat, Pak. Biasanya pulang jam 4, jam 4 lewat 2 menit dah mulai kalot dia. Manalah laki aku nih, kata dia. Ya Allah, ini sungai raya dalam, Mak, macet, Mak. Apa tidak sebaiknya didoakan, ya Allah, mudah-mudahan laki saya selamat, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dia dari perkara yang haram. Dan satu penyakit dia, ya Allah, suka nak mati juleng, ya Allah. Asal nengok yang beneng-beneng, tak berkedep dia, ya Allah. Bukan cuma suami mak, saya pun sama. Tabe guru, tabe. Suatu hari, saya ini kan suami yang suka menuruti keinginan istri. Saya ini suami romantis, Bu. Serius. Nggak percaya ngeliat wajah saya. Berarti panitia ini salah ngundang kiai. Suatu hari, saya jalan sama istri. Masuklah ke mall. Ya, yang namanya laki-laki, yang namanya manusia, ngelihat sesuatu yang bagus kan ngelihat. Maksudnya apa ini? Waktu itu saya tengok Haji Juairin juga begitu. Lewat saya pura-pura tak nengok yang sebelah sana.
Coba istri saya umurnya 52, yang lewat umur 25. Istri saya nanya, Bang Haji Juhairin, cantikan mana? Sama siapa? Yang barusan lewat nggak ngelihat saya. Karena saya tahu dia pasti marah, Bang Juhairin. Yang mana? Yang barusan lewat. Oh iya yang itu ya. Itu kayaknya, iya itu paling 25. Umi umurnya berapa? 52. Waduh. Ini sama dengan membandingkan durian punggur ini sama batang tarang ini. Dibilang cantikan istri saya mungkin aman, saya bilang ya ndak lah Mi, walaupun seperti ini kamu paling cantik, dasar laki-laki. Terus saya harus ngomong apa? Pasti lebih cantikan dia. Oh tenang, sebagai suami saya punya jawaban biar istri tidak marah. Jawaban ini boleh dipakai Bang Juhairin. Cantikan mana sama anak gadis itu? Ya Allah Umi, cantiknya dia kelewatan. Kalau saya, cantiknya sudah lewat. Biru balik gitu Pak, biru lebam. Tapi itu kan dinamika pernikahan Pak. Kalau konsep pernikahannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mau memaafkan, istri-istri Nabi selalu saling mencemburui. Ini istri Nabi ya, bukan istri-istri kita Pak. Kenapa istri Nabi itu saling mencemburui? Karena saking baiknya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya. Ini kadang-kadang Bu, ibu pikir saya ndak punya bini ke apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pernah bersabda kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dalam Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Wahai Umar, maukah aku beritahu kepadamu harta apakah di dunia ini yang paling mahal nilainya? Sahabat Umar tidak menjawab karena memang Umar tidak paham akan itu. Rasulullah langsung menimpali al-mar'atu salihah. Harta di dunia yang paling mahal itu bukan berlian, bukan emas yang berlimpah, tapi harta yang paling mahal itu wanita salihah. Tapi ingat, wanita salihah itu ada 3 dasar yang harus mendasarinya. Pertama, idza nadhara ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istrimu, istrimu menyenangkan hatimu. Nih Bang Subandi, kalau istri senyum masih bagus enggak? Istri senyum masih enak enggak di hati? Bang Juhairin, kalau istri senyum hati masih senang enggak? Tada tadinya. Nah, ini banyak duit tapi hidup tersiksa Bu, payah agak. Kalau istri tersenyum dan suaminya senang, berarti ciri-ciri wanita salihah ada. Tapi bila mana dia tengok, dia renung muka bini dan mulai gelisah, takut, masalah itu. Maka mulai besok Kiai Mas'udi kalau bangun tidur lihat wajah istri. Kalau alisnya 1 gelap dunia. Kalau alis masih 2 aman. Tapi bila ditengok kita renung muka istri kita, alis dah mulai bercampur jadi 1, ada gelap dunia, persilatan Bu. Maka kata Nabi, kalau istrimu ketika senyum kamu pandang dan hatimu bahagia, dia adalah ciri wanita salihah. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka. Kalau perintah kepada istrimu yang baik, kemudian istrimu taat kepada perintahmu, maka ciri yang kedua, dia adalah wanita salihah. Kadang kita nyuruh istri kemana, malah kemana dia.
Pagi-pagi jam 7 pamit sama suami nak ke warung, hanya beli sayur, daun kangkung, 2 jam tak balik-balik, Pak. Lucunya apa lagi? Dia lagi ngobrol sama Bu RT. Yang diobrolin yang kerudung pink. Kau tengok ke malam tadi itu Bu RT, yang mana? Biar ndak terlalu dosa, kata dia, kita ni gosip syariah. Macam mana gosip syariah? Pakai istighfar dong. Yang mana? Itu yang pakai baju pink. Oh ya, astagfirullahaladzim ya. Terus kenapa? Tak cocok dengan muka dia. Masya Allah, yang benar. Iya, seharusnya tuh cocok ya. Ya pink ke bawah pink. Ya agak-agak rasa pink lah. Astagfirullahaladzim. Mama, dengerin. Kalau Allah sudah tidak senang dengan seseorang, kata Al-Imam Abdul Hasan Sadili radhiyallahu taala anhu arda, kalau Allah sudah mulai tidak senang dengan seorang hamba, Allah akan membiarkan dia dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kita ngobrol sama orang manfaat, tapi ada yang nggak manfaat. Cobalah besok pagi, yang diobrolin pasti saya ini. Betul pula katanya. Iya, daripada minder mending GR. Ada saja alasan kita untuk membicarakan sesuatu. Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik tuh, dengerin mak tanggo, mak tanggo, dengerin. Muslim yang baik itu, kata Rasul, ketika dia mampu menjaga lisannya agar tidak bicara yang buruk-buruk. Tangannya dijaga. Apa tangan yang dijaga? Hari ini ibu bisa tidak keluar rumah, tapi fitnah bisa masuk dalam rumah, bahkan di dalam kamar. Lewat mana? HP. Ada mak-mak yang tahajud malam-malam. Allah, ya Allah, senang malam ini saya tahajud, ya Allah, tidak ada orang tahu, ya Allah, cuma kita berdua, ya Allah. Lepas tahajud ambil HP. Assalamualaikum teman-teman, mari kita malam ini kita tahajud. Cerita dia, tahajudmu baik, tapi ketika membicarakan tahajudmu kepada orang lain, masalah. Kok bisa masalah? Khawatir itu menimbulkan sesuatu. Apalagi kemudian curhatnya bukan sama Allah, sama Facebook. Saya ini kan juga TikToker, Pak. Yang nonton saya jutaan, tapi yang saya ingatkan satu, yang manfaat. Yang nggak manfaat jangan. Ya udah malam ini. Lagian udah paham semuanya. Ya udah basah dah, kata dia. Serah kau lah. Apa kau tak beli bau pokok tu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizatka. Kalau kamu tidak bersama istrimu, jauh dari istrimu, suami berangkat kerja ke kantor, mencari rezeki, menunaikan tugas, entah sebagai polisi, entah sebagai sebagai pegawai negeri ataupun bekerja di tempat yang lain, istri tidak bersama suami, dia selalu menjaga sikapnya. Dia mampu menjaga dirinya, dia mampu menjaga ucapan dan perbuatannya agar tidak menjadi fitnah di tengah orang lain. Maka kalau 3 perkara ini diterapkan dalam hidup kita, ini ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Khairukum wa khairukum man ahsana li ahlikum. Laki-laki yang baik dan suami yang baik itu adalah suami yang berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan istri dan keluarganya. Suami taat kepada Allah, maka insya Allah istrinya pun juga akan menjadi wanita yang salihah. Jangan berharap istrinya taat kepada Allah kalau suaminya masih belum taat kepada Allah. Jangan pernah memimpikan anaknya menjadi salih kalau kedua orang tuanya mengabaikan kesolehan hidupnya. Bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Kesolehan ibu, kesolehan bapak, insya Allah menjadi sebab kesolehan bagi anak-anaknya. Insya Allah yang hadir malam ini dari berbagai macam budaya, etnis,
suku, dan berbagai macam peradaban. Izinkan saya menyampaikan ceramah sepotong saja dalam bahasa Madura. Beda Madura nih kinto. Hah? Beda Madura nah. Nggih, monggo. Jawi wonten nggih. Tiang Jawi wonten. Nggih, tiang pundi, Bu? Saking pundi? Japon. Jawa itu cuma 3 loh, Bu. Jatim, Jawa Timur, Jabar, Jawa Barat, Jateng, Jawa Tengah. Lah ini Japon maksudnya apa? Provinsi baru ya? Jawa Pontianak mboten senes Japon Jawa Pontianak, Jawa Pontang Panting nih. Nggih saestu, Bu. Monggo para bapak ingkang kula mulyakaken, para ibu, monggo jaga didik anak-anak kula kali panjenengan. Merga napa? Tak campur bahasa Madura. Jegenak potono kula ben sampian. Seampo aja geh potono oreng. Jaga non tibi. Ayah Sundana ayah te. Ayah deh di mana ibu? Di mana? Ayah ya wae. Ente serius itu teh di mana? Tasik? Bapak? Oh Ciamis ya mah. Sanes teh nyaho ibu teh terang. Ibu di mana ibu? Di Tasiknya. Sok mangga jaga keluargina masing-masing. Naon atuh? Nya kumaha urang we. Yang Melayu. Buge sada. Yang buge sada. Daeng. Masa mandi. Masa mandi agak kareba. Madeceng. Purane mandre. Dekpa. Ternyata orang Bugis juga belum makan malam ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Konsep hidup kita Quran dan As-Sunnah. Kemudian dijelaskan para ulama setelahnya. Maka terbitlah apa yang disebut dengan ijma' dan qiyas yang menjadi panduan utama dalam kehidupan kita. Insya Allah amal perbuatan kita lebih baik, kesalihan hidup kita lebih sempurna. Kenapa? Yang dicontoh adalah nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dengan tema mengatasi tantangan zaman dengan maulid Nabi dan menjaga ketaatan di tengah gempuran digital. Fitnah akhir zaman luar biasa. Berbagai macam bentuk dan variasinya. Hadir bahkan di tengah-tengah ruang-ruang keluarga. Kalau dulu zaman lupa lagi Pak Juhairin. Kalau zaman 70 80 kita nak nonton tuh payah betul, kita harus datang ke bioskop. Iya paling cantik tahun 80 90 TV hitam putih. Semua warna muka orang sama. Paling cantik ditonton dunia dalam berita. Itu pun tak ada lampu. Yang ada pakai aki. Datang ke rumah tetangga, film belum selesai sudah dimatikan. Sakit hati saya. Mak saya kata, udahlah nak, yang sabar dulu, nanti suatu hari akan ada televisi 60 in. Zaman tuh agak kaget, TV paling besar cuma 17 in. Dalam hati saya, bual mak saya nih, mana ada TV 60. Rupanya memang peradaban zaman berubah. Manusia semakin pintar dan cerdas. Bukan cuma 60 in, sekarang sampai ada yang 80 dan 120 in. Ada yang lebih kecil lagi. Itu yang paling berbahaya. Namanya Bang Iin. Maaf bang. Iya, nanti balik malah tak disalim pula saya nih. Berat lah kawan nih bang. Saya ini cuma ngolok-ngolok ya bang, jangan dianggap serius. Bang Iin nih malah dendam pulaan saya. Jangan gitu, kita nih kawan. Kok ada barang bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai penutup, main lanjut aja mama. Udahlah.
Malam ini bukan ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Suami punya masalah dengan istrinya, istri punya masalah dengan suaminya, ibu punya masalah dengan anaknya, kadang juga punya masalah dengan tetangganya. Yang sering bermasalah itu adalah dengan orang terdekat dalam kehidupan kita. Kita sudah berbuat baik, tapi kadang tidak dianggap baik. Masya Allah, astagfirullah. Cocok Ustadz malam ini. Kena sekali itu gue banget. Bu, tetaplah menjadi orang baik, walaupun tidak pernah dianggap baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Kalau ibu disakitin orang lain, maafkan. Kalau ada orang baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih contoh misal, tetangga ibu baik, dan kemudian ibu membalasnya dengan baik. Itu biasa. Tapi pernahkah ibu disakitin orang tapi ibu masih baik? Pernah? Yang mana orangnya? Gini, insya Allah para santri tahu namanya satu kitab tafsir, itu Tafsir Ar-Razi, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengutip ucapan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika kadzalika mukafa'ah, innamal ihsan an tuhsina liman asa'a ilaika. Kalau kamu berbuat baik kepada orang baik, itu kebaikan biasa. Tetapi ketika kamu disakiti oleh orang lain, kamu masih mau berbuat baik, itu yang luar biasa. Siapa yang seperti itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina, Nabi dicerca, Nabi difitnah, bahkan diancam bunuh. Tapi Nabi mau memaafkan. Maka yang menjadi titik utama hari ini adalah pemimpin-pemimpin umat. Yuk teduhkan umatnya, didik umat kita sebagaimana Allah mendidik Nabi-Nya Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mendidik para sahabat dan kaum muslimin. Contoh kehidupan Nabi itu adalah contoh yang sempurna dan tiada celah di dalamnya. Ucapan Nabi adalah nasihat, tatapan Nabi adalah rahmat dan kasih sayang, perilaku Nabi adalah kebaikan dan manfaat. Tidak ada satu kalimat yang dikeluarkan dari lisan mulia dan lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan itu pasti mengandung nilai-nilai kebaikan. Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata jahat, walaupun Nabi selalu dijahatin. Sebelum orang lain datang meminta maaf, Nabi sudah melupakan itu. Nah sekarang di ruang kehidupan sosial, di tengah gempuran media sosial yang luar biasa, bukan cuma anak kita, tapi kita orang tua yang harus mampu memberikan batasan-batasan kepada anak-anak. Maka biasakan kembalikan kehidupan zaman kita dulu kecil. Zaman Kiai Mas Udi mungkin tahun 80-90 ya. Era kami dengan bangsa Bandi ini tahun 70. Kami ngaji bukan pakai lampu macam nih, pakai lampu teplek udah paling cantik dah. Pakai obor, balik ngaji hidung kami hitam semua. Disentil sama guru biasa. Guru ngaji perempuan, guru ngaji pertama saya perempuan, yang selalu saya sebut di video-video saya, namanya Ustazah Salwa. Hari ini hampir 70 tahun usia beliau, masih sehat. Kalau guru perempuan itu Ki Mas Udi, nyubitnya nggak besar, kecil. Saya nggak pernah nangis Pak kalau dicubit Pak. Nangisnya di mana? Di rumah. Sekali saya tengok bekas cubitan
ustadzah saya itu kulitnya lepas. Biasa saya. Badan nyot, Pak, seminggu. Biasa kan perempuan kan, ngomong sih pelan. Sakitnya mak tahun. Bu, perempuan itu gampang marah, tetapi mudah memaafkan, sulit melupakan. Makanya Pak, dengerin, istrimu sedang curhat. Kalau istri kita marah, saya ini penceramah, saya paling kuat ceramah 1 jam ditambah 15 menit. Istri saya yang tidak pernah dididik jadi da'iyah, tidak pernah baca khutbah, kalau ceramah depan saya tahan 5 jam. Tak pakai koma, tak pakai titik. Dalilnya cuma satu ke Mas Udi, pokoknya dah mati saya. Dalil perempuan cuma pokoknya, Pak. Mati malah pokoknya, Pak. Pokoknya gemet, Pak. Selesai. Meletop tuh benda, Pak. Tak makan dalil dia, Pak. Tapi 5 menit dia mau memaafkan. Cuma masalahnya 50 tahun dia tidak lupa. Kesalahan Bang Iin 12 tahun lalu disebut. Ya Bang Iin? Nyonyol lah malam ini pokoknya kawan. Nyesal beliau. Siapa yang undang Pak Kiai ini? Jangan nantang balik, kata dia. Sakit hati aku. Istri Bang Iin ada? Mana belakang? Tunjuk tangan, yang mana istri Bang Iin? Banyak betul yang tunjuk tangan. Maafkan suamimu, ya. Dia cuma nggak bisa bicara saja. Tadi dia WA saya, sampaikan rasa maaf saya dengan bini saya Pak Kiai. Sudah saya sampaikan Bang Iin. Soal ribut nanti aja ya. Jadi gini Bu, rumah tangga itu kalau dihiasi dengan salat dan jangan lupa baca Quran. Apa lama nih? Ketinggalan pula dia nih. Ini baru loading apa Pak? Ya Allah, mak tanggo. Ya Allah, Masya Allah. Udah, jangan lama. Ini sebenarnya menghibur hati. Kenapa menghibur hati? Karena kita berbahagia atas lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang ifrah, kita sedang bahagia. Kalau kita punya anak lahir, kita pasti bahagia. Saking bahagianya anak, pasti dikasih nama yang bagus. Nggak pernah orang tua ngasih nama yang buruk-buruk. Kenapa? Hadiah atas kebahagiaan itu. Maka ketika anak lahir dan diberi nama Bang Fajar, agar nanti ganteng, wajahnya seperti fajar subuh. Rupanya fajarnya tidak keluar-keluar. Maka nongol seperti ini. Fajar, yang ini Mas Udi, niatnya baik. Kita tengok ya, orang Tionghoa, orang Cina ngasih nama toko aja bagus. Maju sukses, sukses selalu, sukses lestari, itu nama toko. Mana ada toko Cina namanya maju mundur? Maka ketika kita ngasih nama anak, itu namanya baik. Sama ketika Allah memberikan nama terbaik kepada hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan nama Ahmad. Sedangkan nama Muhammad pemberian datuknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai nanti kepada Adnan. Adnan itu generasi ke-30 keturunan Ismail. Adnan itu cicit ke-30 dari Ismail. Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Azar bin Nakur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih. Nabi Salih bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamih bin Matus Salih bin Idris bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Annus bin Ahwas bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka setelah nama dikasih baik-baik,
kemudian nanti anaknya disekolahkan di tempat yang baik, masukkan ke pesantren, masukkan ke madrasah. Sekarang pesantren tidak hanya sekedar mendidik anak ilmu agama, tetapi ilmu pengetahuan modern sudah disiapkan di pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren akan melahirkan generasi-generasi muda Islam Rabbani, generasi muda Islam yang Qur'ani, yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta taat kepada perintah kedua orang tua. Bila kita mati nanti berkalang tanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan, inqata 'amaluhu illa min thalathin." Bila masa manusia itu sudah mati berkalang tanah, putus seluruh amal perbuatan illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang pahalanya berjalan kemana? Ke masjid, pondok pesantren, madrasah, taman pendidikan Al-Quran, atau kepada kegiatan yang manfaat. Malam ini Bang Iin sumbangkan hartanya untuk masjid, untuk kegiatan agama, sedekah jariah. Atau yang kedua, awal ilmin yuntafa'ah, atau ilmu yang manfaat diberikan kepada murid, kepada santri, diamalkan oleh mereka, maka ilmunya manfaat. Kita mati berkalang tanah, amal perbuatan masih itu berjalan, kita masih dapat kebaikan daripadanya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bila mati kita berkalang tanah, anak kirimkan doa dan Fatihah, kirimkan kepada kita, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di alam kubur. Allah kurangi beban apa yang menjadi kesusahan di alam kubur, bahkan Allah berkenan mengampuni dosanya. Sebab apa? Doa dari anak salih yang pernah dididik di dunia sebelum kita meninggalkan alam ini. Kebenaran semata-mata milik Allah, sementara kesalahan murni datangnya dari sebagai hamba Allah yang lemah. Insya Allah besok pagi saya akan hadir di Masjid Al-Huda Paris 2. Ya, insya Allah kalau tidak salah, karena saya itu izin menyampaikan saja ke Mas Udi, mohon doanya mudah-mudahan saya diberikan sehat oleh Allah, diberikan kelancaran dalam syiar dan dakwah. Karena selepas bulan September ini, saya bulan Oktober harus keliling dari Sumatera, dimulai dari Batam, kemudian nanti ke Johor Baru Singapura, kemudian ke beberapa provinsi, baru nanti selesai tanggal 31 Desember. Lucunya satu, Bang Sabandi, saya jarang di rumah, Pak. Saya jarang di rumah, jarang ketemu istri. Tapi anehnya anak saya banyak. Kan kadang bingung juga. Jangan iya ya. Tapi itu jangan kemana-mana pikirannya ya. Saya kan cuma cerita aja. Ya, mudah-mudahan ibu sehat zahir batin oleh Allah, diberikan kekayaan yang halal dan barokah, anaknya jadi anak solih dan solihah, keluarganya keluarga yang bahagia, suaminya suami yang setia, istrinya juga menjadi istri yang taat, karena kelak akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada Pak Fajar yang tadi sudah gocelo ipan senengan, kemudian pada Ustadz Selamat, Ki Mas Udi, Bang Sabandi, Bang Iin, dan seluruh peni sepuh, para sesepuh, teman-teman. Ini yang soundnya ini bayar apa gratis? Bayar ya. Siapa punya ini? Bayar ke Bang? Oh, punya tuan rumah. Punya tuan rumah, gratis ya? Kalau gratis soundnya, saya doakan masuk surga sama soundnya sekalian. Nanti kalau di akhirat Bang Iin ditengok manggul sound positif, dia yang masuk surga bawa sound. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan yang mulia ini, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.